Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Jual beli saham di Bursa Efek. Yang pertama yaitu pengertian saham. Secara sederhana, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Dalam literatur fikih, saham diambil dari istilah musahamah yang berasal dari kata saham atau stok yang berarti saling memberikan saham atau bagian. Sebagian modal perusahaan yang diperjualbelikan kepada masyarakat dapat dengan ketentuan bahwa imbalan yang diberikan kepada pemilik modal sesuai dengan persentase modal masing-masing dalam suatu perusahaan dan dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan. Adapun wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Dengan demikian, bila seseorang membeli saham, akan menerima kertas yang menjelaskan bahwa ia memiliki perusahaan penerbit saham tersebut. Dalam berbagai literatur fikih klasik tidak dijumpai pembahasan yang menyangkut saham atau bursa saham. Persoalan ini baru muncul belakangan dan dijumpai dalam literatur fikih kontemporer dalam pembahasan syirkah atau perserikatan dagang, yang kemudian dikenal dengan istilah syirkah al-asm, perserikatan dalam saham atau modal. Dalam akad ini, tujuan dari pemilik atau pembeli saham adalah menerima pengembalian sesuai dengan persentase modalnya apabila perusahaan menerbitkan saham tersebut mengalami keuntungan. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, pemilik saham pun ikut serta menanggung kerugian tersebut sesuai dengan persentase modalnya. Oleh sebab itu, musahamah diklasifikasikan oleh ahli fikih modern sebagai salah satu bentuk syirkah atau perserikatan dagang yang sifatnya bagi penanam modal adalah untuk mengharapkan keuntungan, sedangkan bagi pengelola atau pemilik perusahaan dimaksudkan untuk pengembangan usaha. Kemudian pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan dan perdagangan efek atau surat berharga penawaran umum perusahaan. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan selain bentuk investasi lainnya yang umum seperti membeli emas, asuransi, tanah, dan bangunan, dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Kemudian hukum trading saham syariah menurut fatwa MUI, trading saham merupakan kegiatan transaksi jual beli saham berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Bursa Efek Indonesia. Dalam jual beli atau trading saham perlu diketahui bahwa sertifikat kepemilikan saham adalah T+2 setelah kesepakatan terjadi transaksi. Ketetapan ini berlaku pada tanggal 26 November 2018, sebelumnya diberlakukan T+3 selesai transaksi. Namun saham yang sudah dibeli itu sudah bisa ditransaksikan kepada anggota bursa lainnya. Hukum perdagangan efek atau trading saham syariah pada dasarnya adalah mubah atau boleh. Namun berpedoman pada ketentuan khusus yang ditetapkan. Hal ini didasarkan pada fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa trading saham diperbolehkan, yaitu dengan menggunakan akad jual beli atau bai'. Akad jual beli dinilai sah atau atas dasar kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu atas permintaan beli dan penawaran jual. Seorang pembeli atau trader boleh melakukan penjualan efek setelah akad jual beli, walaupun belum menyelesaikan administrasi penjualan efek setelah akad jual beli.
Seseorang pembeli atau trader boleh melakukan penjualan efek setelah akad jual beli walaupun belum menyelesaikan administrasi transaksi pembelian atau settlement di kemudian hari berdasarkan prinsip hukmi. Selain itu, persyaratan khusus yang lainnya adalah objek yang diperjualbelikan adalah efek syariah yang bersifat ekuitas sesuai dengan prinsip syariah. Harta yang ditetapkan dalam transaksi tersebut harus berdasarkan pada harga pasar wajar melalui proses tawar-menawar yang berkesinambungan atau bai'ul musawamah. Mekanisme perdagangan efek juga mematuhi aturan yang ditetapkan oleh bursa efek. Bursa efek boleh menetapkan bahwa perdagangan efek dengan syarat hanya boleh dilakukan oleh anggota bursa efek. Jadi penjual maupun pembeli yang akan melakukan transaksi harus menjadi anggota bursa efek. Akad penjual atau pembeli yang bukan anggota bursa efek dengan anggota bursa menggunakan akad jualah. Ketentuan lainnya ditetapkan berdasarkan syarat yang dikeluarkan oleh DSN MUI bahwa bursa efek harus menetapkan standar pengawasan dalam perdagangan di lantai bursa. Efek yang sudah masuk dalam indeks saham syariah selalu dipantau dan dievaluasi untuk diterbitkan pengumuman mana saja saham syariah yang berarti yang baru masuk dan apa saja saham yang di listing oleh indeks saham syariah. Fatwa DSN MUI 2012. Mungkin itu saja dan akan dilanjutkan oleh teman saya Misbahul Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir, saya dari kelas HKIF dan saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari mata kuliah Masail Fiqhiyah yang bertema beli saham di bursa efek. C. Berpendapat para ulama tentang jual beli saham syariah. Kegiatan pasar modal bertujuan untuk mempercepat proses perluasan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham perusahaan. Pemerataan pendapatan masyarakat melalui perantara pemilikan saham untuk lebih menggairahkan peran serta masyarakat dalam mobilisasi dana agar digunakan secara produktif. Namun, terdapat beberapa kegiatan di pasar modal dalam perdagangan saham yang seringkali menjadi perdebatan terkait isu aspek kesyariahan baik oleh ulama, akademisi maupun pelaku pasar. Pengharaman saham merupakan pendapat Taqiyuddin An-Nabhani dan Isya Abduh. Di dalam buku Al-Bawari bahwa para ahli mengembalikan permasalahan tidak diperbolehkan jual beli saham kepada sejumlah ide pemikiran berikut. Yang pertama yaitu hasil penjualan saham adalah taksiran, bukan merupakan modal pada waktu pendirian perusahaan. Yang kedua, saham adalah bagian dari perbedaan perusahaan, bukan bagian dari modal, seperti obligasi dengan nilai aset perusahaan. Yang ketiga yaitu nilai saham tidak mempunyai kesamaan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, saham bukanlah merupakan modal yang dibayarkan ketika pendirian perusahaan, melainkan merupakan modal perusahaan ketika penjualan dan lain-lain. Dan pendapat para ulama tentang jual beli saham syariah yaitu kelompok sarjana fikih yang memperbolehkan jual beli saham mengembalikan ijtihad mereka kepada sejumlah bentuk transaksi suf'ah dan masalah ghanimah yang banyak termaktub dalam manuskrip fikih Islam, berupa indikasi diperbolehkannya jual beli saham dapat dirujuk dari pendapat yang dikemukakan Imam Nawawi berkenaan dengan jual beli saham kepemilikan properti. Syekh Yusuf Al-Qaradawi
mengemukakan bahwa syarat diperbolehkannya perdagangan saham yaitu jika perusahaan itu tidak beroperasi dalam hal-hal yang terlarang, seperti menghasilkan dan menjual minuman keras, dan tidak melakukan transaksi dengan menggunakan bunga riba baik dalam menyimpan maupun meminjam. Lalu D. Manfaat jual beli saham dan pasar modal. Adapun manfaat dari jual beli saham adalah yang pertama, menjadi wadah bagi pemodal untuk ikut serta dalam kegiatan bisnis, mendapatkan keuntungan dan menanggung segala risiko. Yang kedua, menjadi ruang bagi emiten untuk mendapatkan modal dari pihak eksternal dalam rangka memenuhi kebutuhan bisnis. Yang ketiga, sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan lain, yaitu berupa pajak serta menopang perekonomian nasional. Lalu manfaat pasar modal secara umum yang diambil dari salah satu buku karya dari Heze. Yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan bagi emiten sekaligus memungkinkan alokasi sumber daya secara optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi sekaligus memungkinkan upaya diverifikasi. Yang ketiga, yaitu penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan atau profesi yang menarik bagi minat masyarakat. Yang kelima, memberi kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan memiliki prospek ke depan bagus. Yang keenam, membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha dan berkembangnya pasar modal. Maka akan semakin banyak lapangan kerja yang berkaitan dengan pasar modal seperti pialang saham, analis saham. Cukup dari pembahasan kelompok kami, mungkin ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.